الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراط المستقيم حق مقداره العظيم. رسلكم يا نظرك ويا أهل الباطن ويا أهل النبه ويا أهل النور نوينا تعلمنا فالانتباه والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء بالهدى والدلالة على الخير بدعوة الله ومرضاته وقرب مثل سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bayan ma yuqlabu fi awwalil 'am. Penjelasan apa-apa saja yang diminta ataupun seyogyanya kita kerjakan ataupun kita laksanakan pada awal tahun. Malam ini adalah malam Selasa, bertepatan pada tanggal 25 Zulhijjah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, yaitu pada bulan Muharram. Awal Muharram adalah tahun baru Islam. Maka oleh sebab itu perlu kita kembali mengingatkan apa saja amaliyah ataupun keutamaan nantinya pada akhir tahun ataupun di awal tahun, supaya terlintas di dalam hati kita untuk melaksanakan amaliyah tersebut, dan dengan harapan akhir tahun dan awal tahun adalah sebagai momen dan kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan harapan akhir tahun ini kita akhiri dengan husnul khatimah. Artinya akhir tahun kita isi dengan amaliyah-amaliyah yang baik, kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di awal tahunnya kita isi dengan berbagai macam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah memandang amaliyah kita, Allah memandang niat kita, Allah menjadikan kita husnul khatimah dalam tahun ini, dan di awal tahun juga kita awali dengan ibadah yang baik, sehingga pada awal tahun itu sebagai petanda bahwasanya untuk tahun kedepannya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal baik ataupun beribadah kepada Allah, dan kita dijauhkan daripada segala macam kemaksiatan yang mengandung dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, Ya'lam anal Muharram syahrun azim, bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang agung, wa fadluhu katsirun amin, dan keutamaannya sangat banyak. Wa huwa afdhalus syuhur, dan bulan Muharram ini adalah paling mulianya bulan. Lisawmi, untuk berpuasa ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan. Jadi untuk berpuasa di bulan Muharram ini adalah paling mulianya bulan untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Jadi tingkatan pertama itu untuk berpuasa bulan Ramadan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab, Zulhijjah, Dzulqa'dah, dan bulan Sya'ban. Fahuwa syahrullahil Muharram, dan bulan Muharram ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Muharram, yang diharamkan pada bulan tersebut ya segala macam kemaksiatan, diharamkan pada bulan tersebut yaitu peperangan. Jadi orang-orang dulu kalau sudah masuk bulan Muharram maka bergantilah mereka untuk
perencanaan perang itu tidak ada di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram adalah bulan yang diharamkan untuk terjadinya pertumpahan darah pada bulan tersebut. Zakar al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala annahu ruya an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama akhir yawmin min Dzul Hijjah wa awwala yawmin min al-Muharram ja'ala Allah ta'ala lahu kafarata 50 sanah wa shamu yawmin min al-Muharram bisawmi 30 yawman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang berpuasa di akhir hari bulan Zulhijjah. Akhir bulan Zulhijjah berarti adalah akhir tahun. Artinya siapa yang berpuasa di akhir tahun. Wa awwala yaumin minal Muharram, dan hari pertama di bulan Muharram. Dia puasanya 2 hari, akhir tahun dan awal tahun. Fadilahnya ja'alallahu ta'ala lahu kafarah 50 sanah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya kafarah ataupun peleburan dosa selama 50 tahun. Kafarah 50 sanah, luar biasa fadilah. Dan ini yang diampuni oleh Allah taala ini adalah dosa-dosa kecil. Kalau untuk dosa besar harus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kalau dosa kita yang bersangkutan berkaitan dengan manusia ataupun hak adami, maka haruslah kita meminta ridha dan minta halal ataupun minta maaf kepadanya. Selain itu, selama dosa kita adalah dihitung sebagai dosa kecil yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan puasa 2 hari ini 50 tahun dosa kita diampuni. 50 tahun. Kalau umurnya belum sampai 50 tahun ya apa? Maka Allah akan berikan pahala kepadanya, ya, sisa daripada umurnya Allah ganti dengan pahala. Wasamu yamin minal Muharram bisami 30 yawman, dan berpuasa sehari di bulan Muharram. Berpuasa sehari di bulan Muharram artinya kada menentu, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai akhir Muharram. Kalau kita berpuasa sehari aja, itu bandingannya sama dengan berpuasa 30 hari di shaumi 30 yauman. Bandingannya sama dengan 30 hari berpuasa di bulan yang lain. Jadi di bulan biasanya yang lain itu selain Muharram kecuali Ramadan, kita berpuasa 30 hari dibandingkan dengan berpuasa sehari di bulan Muharram itu sama, pahalanya itu sama. Nah, maka oleh sebab itu bulan Muharram ini adalah bulan termasuk bulan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita yang banyak dosanya. Ayo ya Allah Ta'ala, gunakan bulan Muharram ini sebagai peleburan dosa. Yang masih sedikit pahalanya, kata Allah Ta'ala, mari gunakan bulan Muharram ini sebagai tempat ataupun sebagai waktu, sebagai kesempatan kita untuk menambah pahala. Ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW begitu banyak kemuliaan dan anugerah yang Allah berikan. Ini menunjukkan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Artinya Allah jadikan pada bulan-bulan tertentu sebagai momen kita supaya dosa kita diampuni, supaya pahala kita meningkat dengan pesat dan dengan cepat dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Nah, jadi beruntunglah bagi siapa yang bisa menggunakan waktu tersebut. Artinya kalau kita bisa menggunakan akhir tahun kita puasa, awal tahun kita puasa, isi dengan ibadah, isi dengan macam-macam nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Muharram sesudahnya kita gunakan banyak untuk berpuasa di bulan Muharram itu, ini adalah salah satu tanda bahwasanya Allah sayang
kepada orang tersebut. Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Allah inginkan orang itu diampuni dosanya, dan Allah berkehendak orang itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak semua orang bisa berbuat baik ataupun beribadah di akhir tahun, awal tahun, dan di bulan Muharram itu ada semuanya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengisi waktu-waktu penting itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang orang itu tahu fadilahnya, tapi kalau Allah kadang berkehendak, kadang mampu juga beribadah, kadang mampu puasa, ya, kadang mampu ibadah, dan kadang mampu menghidupkan hari tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita adalah kita terus minta taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan beramal, beribadah pada hari-hari tersebut. Wa du'a fil Muharram ma'thurun, dan doa pada bulan Muharram itu ma'thur, wa khairuhu mawfurun, dan doanya itu sudah jelas, sudah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa di bulan Muharram, awal Muharram dan akhir tahun itu sudah ada doa yang disampaikan daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebaikan pada bulan Muharram itu sangatlah banyak. Wa mimma wajadtuhu minhu, dan dari diantaranya yang telah kudapatkan adalah annahu yaqra'u awalan qabla du'ain al-ayatin, yaitu pertama kali membaca sebelum dua doa al-atiyain, dua doa yang akan datang, yaitu membaca ayat kursi, ya. Membaca ayat kursi sebanyak 360 kali ma'al basmalah fi kulli marrah. Ayat kursi amaliyahnya pada malam awal tahun, pada malam 1 Muharram dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Dan setiap membaca ayat kursi itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna fi dzalik fawaid 'azimah kama satadlu alaihi insyaallah. Sesudah selesai membaca ayat kursi 360 kali, maka hanya membaca doa, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil hal bihaulik wa quwwatik ya aziz ya muta'al. Ya Allah, wahai zat yang maha mampu untuk merubah keadaan. Ini kan kita baca di awal tahun pada malamnya. Ya Allah, Engkau adalah zat yang mampu untuk merubah dari macam keadaan. Hawil hali, maka rubahlah keadaanku ila ahsanil hal, ila ahsanil ahwal. Rubahlah keadaanku kepada paling baiknya keadaan. Jadi harapan kita dengan setahunan itu keadaan kita jadi baik. Yang sebelumnya mungkin kita banyak maksiatnya, kita minta rubah kepada Allah. Ya Allah, tolong rubahkan dari maksiat kepada khair, dari maksiat kepada ibadah, daripada lalai kepada ingat kepada Allah, daripada dosa menjadi pahala, perbuatan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta yang kada baik jadi baik, yang sebelumnya kada khusyuk jadi khusyuk, yang sebelumnya kita zalim menjadi orang yang taat kepada Allah, yang sebelumnya ahli maksiat menjadi orang yang ahli ibadah. Nah, ini doa, ya, ataupun makna daripada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihaulika, dengan kekuatanmu ya Allah, ya, dengan dayamu dan kekuatanmu ya aziz ya muta'al. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala syekhuna
berkata Syekhuna wa Syekhu Masyikhina al-Arif bi Rabbihil Mannan Sayyidina Maulana Sayyid Ahmad Dahlan, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih kama naqaltuhu min khattihi fi Safinati, sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau menyebutkan di dalam tulisannya, dzakara ba'dhum annahu yaqra fi awal yawmin min al-Muharram ayat al-Kursi 360 marrah ma'al basmalah fi kulli marrah, bahwasanya beliau membaca pada awal tahun itu 360 kali baca ayat kursi tadi. 360 kali diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Fadilahnya fa innaha hisnun hasinun minasyaitonir rajim, sebagai benteng yang kuat daripada godaan syaitan ar-rajim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi membaca ayat kursi 360 kali itu tujuannya, harapannya adalah selama 360 hari ataupun 1 tahun ke depannya kita dijaga oleh Allah Ta'ala dengan benteng yang kuat daripada gangguan dan daripada godaan syaitan. Dan insya Allah ya, orang yang membaca ini akan aman daripada godaan syaitan. Fi dzalikal am, pada tahun tersebut. Wa fiha min al-fawaid ma la yu'addu wa la yuhad. Dan selain itu masih banyak faedahnya yang tidak terhitung dan tidak terbatas. Selain daripada aman daripada gangguan syaitan tadi itu, nah, kata Imam Ahmad Zaini Dahlan, masih banyak faedah-faedah yang tidak terhitung dan tidak terbatas jumlahnya. Maka Syekhuna ada Syekh Utsman Ad-Dimyati Allah Ta'ala nafa'ana bih muwazifan ala dhalik wa yanbaghi fi'lha qabla du'a. Beliau adalah Syekh Utsman Ad-Dimyati Allah Ta'ala, beliau selalu melakukan ini tiap tahunnya, selalu membaca ayat kursi 390 kali dan membaca doa setelah selesai itu. Beliau amalkan terus, setiap tahun beliau amalkan ya. Doa awal doa awal tahun. Wa dzakara alamah ad-Darabi fi fawaidi naqlan al-Allamah Jamaluddin al-Syekh Umar du'aan li awal al-am wa du'aan li akhirih, wa qala ma salama syekhuna yusuna bihi wa yaqra'unahu wa ma fatani yaqula umri fa amma du'a awal al-am fa innahu yaqul. Ini doa awal tahun bisa pian lihat di buku Risalah Amaliyah, itu ada awal tahun dan akhir tahun ya, doa-doanya sama yang disebutkan di sini. Kemudian doa awal tahun dan akhir tahun masing-masing yaqra'u salasan 3 kali. Baca doa akhir tahun 3 kali, baca doa awal tahun 3 kali. Waktunya kapan? Doa akhir tahun itu ketika qubailal maghrib, hendak mendekati sholat maghrib. Aku sedang membaca doa akhir tahun sesudah sholat asar, parak maghrib ya, aku kurang lebih 20 menit lagi maghrib, nah sedang baca akhir tahun. Kemudian awal tahun pangkabila setelah melakukan sholat maghrib, nah, baca doa awal tahun. Ada sempat pada maghrib, pada isya, sesudah sholat isya. Nah, jadi itu yang doa waktu membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Malam pertama kadingat lagi baca doa awal tahun karena keasikan berjalanan kemana misalnya, kadingat lagi baca. Tak ingat malam kedua baca, ya malam kedua tak ingat baca, malam ketiga yang ingat baca, ya. Jadi kada terbatas pada malam pertama, cuma kalau hendak mencari waktu yang afdalnya yaitu ba'da sholatil maghrib. Fa inna syaitan yaqul, barang siapa yang membaca doa akhir tahun 3 kali dan membaca doa awal tahun 3 kali,
maka sesungguhnya fa inna syaitana yaqul, syaitan berkata, istamana ala nafsihi fima baqiya min umri, maka amanlah dia yang membaca doa itu pada sisa umurnya. Ujar syaitan nih, mengakui orang yang membaca doa itu, ujar syaitan, aman hanya di sisa umurnya, aman daripada gangguan syaitan. Wa tawakkala bihi malakani. Kenapa jadi aman? Karena Allah mewakilkan kepada orang yang membaca tadi dua malaikat yahrusanihi, yang menjaganya, minasyaitan, daripada syaitan, wa atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya. Ada dua malaikat yang menjaga khusus ya untuk mencegah daripada gangguan dan godaan syaitan beserta pengikutnya. Nah, jadi usahakan jangan ketinggalan membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Kemudian minal mujarrabat as-sahihah, minal mujarrabat, arti mujarrabat ini adalah amaliyah yang mujarrab, yang sudah teruji khasiatnya, pengarangnya mujarrabat, yang sudah terbukti dan teruji, artinya khasiatnya itu sudah dirasakan oleh orang-orang yang mengamalkan. Pada ulama-ulama as-salafun as-salihun yang sudah mengamalkan amalan tersebut, mereka sudah merasakan khasiatnya. Jadi disebut dengan mujarrabat as-sahihah. Fi naqil bidayat wa tawsif al-ihad li sayyid asy-syarif ma'ul ainain anna man kataba al-basmalah, barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim fi awal Muharram, pada hari pertama bulan Muharram, pada tanggal 1 Muharram, barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim mi'ah wa thalasa asyar, 113 kali menulis bismillahirrahmanirrahim, dan menulisnya kada usah pakai harokat ya, kada usah pakai harokat. Bismillahi, mimnya dibulatkan ya, mim itu jangan ada terputus, mimnya itu bulat, mimnya harus bulat. Allahi, Allahnya itu hak di akhir itu juga bulat, jangan ada ruang ya, bulat, pokoknya bersambung itu ya, kada terputus. Ar-Rahman Ar-Rahim, haknya kayak itu juga, menulis haknya maksudnya bersambung semua haknya tuh. Kan ada hak orang yang menulis ya, kayak kada sempurna gitu, nah terputus haknya itu ada. Kalau ini tulisannya usahakan hak, pokoknya huruf mim, huruf ha itu huruf-hurufnya harus bersambung semua ya, maksudnya kada terputus dan kada usah dikasih harokat. Fadilahnya adalah la yanal hamilha makruhun fihi wala fi ahli baitihi muddata umrih. Barang siapa yang membawa tulisan tersebut kemanapun dia pergi, kemanapun dia keluar, maka tidak akan menimpa kepadanya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, itu berarti dibawa, tulisannya itu dibawa. Sudah ditulis 113 kali, dilipat ya. Kalau bisa dibungkus lagi pakai plastik, apakah supaya aman daripada kena air ya. Kasih lagi plastik atau dilaminating misalkan. Nah, jadi hendak kemana-mana, pelakan jauh ataupun pergi-pergi ke tempat yang menurut Pian mengkhawatirkan, maka bawa tulisan tersebut. Maka insya Allah jangan rekat tulisan tersebut, Allah selamatkan dia daripada segala hal macam yang dia tidak sukai ataupun dari segala macam yang dia takuti. Kemudian
Amalan yang kedua, menulis Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman aja kada usah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Khamsina marrah, 50 kali. Menulis Ar-Rahman 50 putih. Nah, jadi apa khasiatnya? Wa dakhala biha ala sultanin jarin aw hakimin zalim amina min syarrih. Ketika ada orang yang hendak menghadap sultan ataupun penguasa yang zalim, ataupun dia bertemu kepada sultan yang zalim, maka dia aman daripada kejahatannya. Ataupun kita hendak membawa kepada orang yang kita takuti, maka baca dan bawa tulisan tersebut, masukkan di dalam kantong atau dalam tas, maka insya Allah aman daripada kejahatannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua, yang menulis ya. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim 113, yang kedua Ar-Rahman 50 kali. Yang ketiga, kalau hendak diamalkan silahkan ya. Yang ketiga ini menulis afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun ila akhirih, sampai akhir ayat, ila qaulihi al khasirun. Ini di surah apa? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Nah, itu ayatnya yang ditulis. Sekali aja nulisnya itu. Sekali menulis, tulis di dalam kertas. Kemudian ataupun ditulis di dalam piring. Ya, tulis di dalam piring pakai tinta. Nanti setelah selesai menulisnya dikasih air, siram pakai air sampai terhapus tulisannya tadi. Kemudian airnya itu di urusyahu, disemprotkan ataupun disiramkan fi zawayal bait awidar, di pojok-pojok rumah ataupun kamar. Tujuannya litardil hawam al-mu'ziyah minal manzil. Idza aradta dzalik faktubha awwala yaumin minal muharram fil qirtas. Tujuannya supaya mengusir niat-niat yang kada baik, niat-niat daripada orang yang kada baik lawan kita ataupun lawan rumah kita. Niat yang kada baik, baik dari manusia ataupun dari jin ya. Yang kada baik, niatnya kada baik lawan kita atau rumah kita, mungkin hendak mengganggu kita atau hendak mandaki di rumah kita yang kada baik ya. Jadi dengan air tersebut disemprotkan di pojok-pojok rumah. Fa innaka ta'manu min jami'i dzalik bi iznillah ta'ala. Maka insya Allah dengan hal tersebut, kata penulis, engkau akan aman daripada hal tersebut. Biiznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bismillah ar-Rahman. Nah, ayat ini afamina ahlul qura ayatihum ba'suna bayatan wa hum naimun sampai akhir. Jadi 3. Kemudian membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau kau membaca semuaan alhamdulillah. Kalau kada kawa, apa yang kawa pian amalkan ya. Apa yang kawa ditulis. Ayat kursi kada mampu 360 kali, baca semampunya barang ya. Kada mampu 360, baca 100 kali atau 50 kali atau 10 kali, pokoknya semampunya ya. Paling bagus ya 360 kali kalau hendak mendapatkan khasiat yang lebih baik. Jadi jangan sampai kada membaca sama sekali. Insya Allah kalau 30 kali insya Allah kawaid nyaman.
Nah inilah beberapa amaliyah, pada awal tahun ataupun di akhir tahun. Akhir tahun berpuasa, awal tahun juga disunahkan untuk berpuasa. Dan di akhir tahun usahakan tinggalkan segala macam perbuatan maksiat. Tujuannya apa? Supaya kita mengakhiri tahun ini dengan husnul khotimah. Awal tahun berpuasa, tujuannya apa? Supaya awal tahun itu kita memulai dengan awal yang baik. Berpuasa kan bagus, apalagi kalau kita isi dengan beribadah kepada Allah, baca Quran, baca sholawat, berzikir, ya, dan juga amalan-amalan yang lain. Jadi supaya awal tahun kita mulai dengan yang baik, akhir tahun dan kita akhiri dengan yang baik juga, dengan harapan juga ketika kita meninggal dunia Allah berikan kemudahan kepada kita husnul khotimah. Nah, jadi luar biasa ya pada akhir tahun dan awal tahun, dan seharusnya awal tahun Hijriah ini adalah awal tahun umat Islam. Tahun barunya umat Islam. Tahunnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus lebih memeriahkannya dibandingkan dengan tahun Masehi. Karena ini tahun kita, tahun umat Islam, khusus umat Islam. Kalau Masehi kan umum, ya semua umat. Tapi kalau Islam adalah tahun khusus untuk umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengaku Nabi kita adalah Nabi Muhammad, begitu juga kita harus berbangga ya, dan berbahagia dan meramaikan, memeriahkan awal tahun Muharram. Ya paling kadang malam itu kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam itu dengan ibadah. Ada perbedaan awal tahun dengan hari-hari yang lainnya. Dari segi ibadah kita harus ada perbedaan. Paling minimal ya, menghidupkan malam itu dengan sholat isya berjamaah ya, dan niat dan tekad yang kuat untuk melaksanakan sholat subuh juga berjamaah. Ini minimal ya, paling sedikit sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kalau hendak ditambah lagi dengan amal yang lain itu lebih bagus. Di antaranya tadi membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Ini adalah cara ulama kita supaya kita secara kada langsung menghidupkan malam itu dengan ibadah. Nah, secara kada langsung selain kita mendapatkan fadilah, keutamaan, khasiat, ya, selain itu juga kita mendapatkan termasuk orang yang menghidupkan malam itu dengan membaca ayat kursi. Sekali aja baca ayat kursi itu, ya maka kita akan dijauhkan dari segala macam yang kada baik di rumah kita, sihir, santet, ya Allah amankan, dan penghuni-penghuni yang kada baik yang ada di rumah kita. Kita baca sekali ayat kursi itu sudah keluaran buatnya. Apalagi sampai 360. Ya, insya Allah rumah kita, nah maka yang bagusnya itu baca di rumah. Ya, jadi khasiatnya untuk kita, untuk rumah juga dapat. Ya, untuk rumah akan aman daripada makhluk-makhluk yang kada bagus, aman daripada sihir, santet, dan makhluk-makhluk di rumah yang mengganggu ataupun yang kada baik keluaran semua. Insya Allah dengan berkat ayatul kursi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit ataupun sekilas tentang faedah keutamaan akhir dan awal tahun, yaitu bulan Muharram, akhir tahun yaitu akhir daripada bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah terima amaliyah kita selama setahun ini, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan dan sampaikan hajat kita, Allah permudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang
Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengisi tahun yang akan datang itu dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan kita dari segala macam perbuatan maksiat, dan mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, dan mudah-mudahan Allah juga akhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hazni waliyyina salihah wa ala ma wa salamun salih. Al-Fatihah.